Halo semuanya, perkenalkan nama saya Apriana Seranaha, NIM 220305039, kelas D semester 4. Di sini saya akan menganalisis dan membahas terkait pesan politik melalui media yang meliputi propaganda politik, periklanan politik, dan retorika politik. Di sini saya mengambil contoh kasus yang pertama, yaitu debat Capres 2024, di mana paslon 1 dan 3 mengkritik kinerja paslon 2. Contoh kasus ini disiarkan melalui media massa seperti televisi dan juga media sosial. Dalam kasus ini meliputi propaganda politik dan retorika politik. Yang pertama, propaganda politik. Propaganda politik adalah bentuk komunikasi politik yang bertujuan untuk memanipulasi opini dan perilaku publik untuk mencapai tujuan politik tertentu. Propaganda politik sering menggunakan teknik seperti penandaan emosi dan stereotip. Dari contoh kasus di atas yaitu debat Capres 2024, di mana paslon 1 dan 3 menggunakan beberapa teknik propaganda untuk menyerang kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Dari teknik yang pertama yaitu teknik penandaan, di mana paslon 1 menyebutkan Prabowo sebagai menteri yang tidak becus dan gagal dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Sedangkan paslon 3 menggambarkan Prabowo sebagai menteri yang tidak punya prestasi dan hanya pandai berpolitik, menempelkan label otoriter dan tidak demokratis pada gaya kepemimpinan Prabowo. Teknik yang kedua yaitu teknik emosi, di mana paslon 1 membangkitkan rasa kecewa dan marah publik dengan menunjukkan data dan fakta tentang minimnya kemajuan dan modernisasi alutsista. Sedangkan paslon 3 membangun rasa simpati publik dengan mengangkat isu kesejahteraan prajurit dan veteran yang terabaikan. Sedangkan teknik yang ketiga yaitu stereotip, di mana paslon 1 menggambarkan Prabowo sebagai sosok militer yang keras dan kaku. Sedangkan paslon 3 menggambarkan Prabowo sebagai sosok yang anti-demokrasi dan pro-otoritarisme, menstereotipkan Prabowo sebagai orang yang mudah marah dan tidak bisa menerima kritik. Kesimpulannya, penggunaan teknik propaganda oleh paslon 1 dan 3 dalam menilai kinerja Prabowo bertujuan untuk menjatuhkan kredibilitasnya di mata publik. Teknik penandaan, emosi, dan stereotip digunakan untuk membangun citra negatif Prabowo dan memanipulasi opini publik. Yang kedua, retorika politik yang sama ada dalam contoh kasus debat Capres 2024. Retorika politik adalah seni berbicara di depan publik untuk meyakinkan dan menginspirasi publik untuk mendukung satu kandidat, partai politik, atau agenda politik. Retorika politik sering menggunakan teknik seperti logos, yaitu penggunaan logika dan argumen untuk membangun kredibilitas dan persuasi. Yang kedua, patos, di mana patos membangkitkan emosi untuk menarik perhatian dan dukungan publik. Yang terakhir, etos, yaitu membangun kredibilitas dan kepercayaan dari pembicara. Dalam debat 2024 yang dimana paslon 1 dan 3 mengkritik kinerja Prabowo, kedua paslon ini menggunakan teknik retorika, logos, etos, dan patos untuk meyakinkan rakyat tentang penilaian mereka terhadap kinerja Prabowo. Paslon 1 lebih fokus pada data dan fakta, sedangkan paslon 3 lebih fokus pada emosi dan nasionalisme. Ini menunjukkan bahwa kedua paslon memiliki strategi yang berbeda dalam meyakinkan rakyat. Paslon 1 yang berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka lebih kompeten dan memiliki solusi yang lebih baik, sedangkan paslon 3 berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka lebih kuat dan patriotik. Selanjutnya contoh kasus yang kedua yang di dalamnya meliputi periklanan politik. Saya mengambil contoh kasus yaitu iklan kampanye menggunakan lagu kampanye paslon 02 yang diiringi dengan goyangan gemoy oleh Capres Prabowo. Dalam contoh kasus ini meliputi periklanan politik, di mana periklanan politik adalah bentuk komunikasi politik yang menggunakan teknik periklanan komersial untuk mempromosikan kandidat politik, partai politik, atau agenda politik tertentu. Periklanan politik sering menggunakan teknik seperti pencitraan, emosi, dan humor. Dari contoh kasus di atas, iklan kampanye menggunakan lagu kampanye 02 yaitu tabrak masuk yang penuh pencitraan, emosi, dan juga humor. Iklan lagu tabrak masuk merupakan jenis iklan yang menggunakan lagu kampanye dari paslon 2 untuk mempromosikan paslonnya sendiri. Berikut adalah analisis contoh tentang penggunaan teknik periklanan pencitraan, emosi, dan juga humor dalam iklan lagu tabrak masuk yang merupakan lagu kampanye dari 02. Yang pertama, pencitraan. Iklan menggunakan lagu tabrak masuk diiringi dengan goyangan gemoy yang dibuat oleh paslon 2 untuk menarik perhatian audiens, dan terbukti dari salah satu gemers yaitu Vior mengatakan memilih Prabowo karena goyangan gemoynya. Yang kedua yaitu emosi. Lagu tabrak masuk membangkitkan semangat para pendukung paslon 2 dan menarik perhatian publik ketika mendengarkan lagu kampanye paslon 2 yaitu tabrak masuk dengan dibabarangi oleh goyangan gemoy dari Pak Prabowo. Lagu ini membangkitkan emosi positif seperti kebahagiaan, kegembiraan, dan optimisme pada audiens. Yang ketiga, humor. Dari iklan kampanye yang menggunakan lagu tabrak masuk dan diiringi dengan goyangan gemoy dari Pak Prabowo memancarkan humor lantaran Pak Prabowo dikenal sebagai sosok yang tegas, sehingga ketika Pak Prabowo bergoyang dengan goyangan gemoynya membuat para audiens tertawa dan merasa terhibur.